Dilihat kanan kirimu, apakah ada yang tidak masuk? Risti, kenapa Mbak Risti? Nggak tahu. Kenapa Mbak Risti? Oh, Mbak Risti pusing dan demam, Mbak Risti sakit. Mari kita doakan bersama, semoga Mbak Risti dan kita semuanya senantiasa sehat. Amin Allahumma amin. Nah, anak-anak, kalian semuanya hari ini hari Sabtu kita belajar apa? KKA. Oke, nanti sebelum kita belajar KKA, mari kita berdiri semuanya. Kita menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Silakan semuanya berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambut menyambut menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Dan kita semua kembali. Nah, anak-anak kita harus menanamkan jiwa nasionalisme, jiwa cinta tanah air. Dari Sabang sampai Merauke, ternyata Indonesia luas sekali. Ya, banyak sekali kekayaan alam yang perlu kita lestarikan. Nah, sekarang coba dilihat di sini, gue punya 3 gambar. Kira-kira perasaanmu hari ini apakah bahagia? Apakah sedih? Apakah males? Ayo, siapa yang hari ini bahagia? Bahagia semuanya? Oh, Mbak Rizka bagaimana? Senang? Bahagia? Oke, berarti semuanya bahagia dan senang. Anak, Gue mau mengingatkan kesepakatan kelas. Ada yang masih ingat? Apa saja yang pertama? Oke, selanjutnya adalah nanti anak-anak sesuai kesepakatan kelas kita harus aktif dalam pembelajaran. Siap? Coba tepuk semangat. Masih ingatkah kita pelajaran minggu lalu terkait KKA? Mbak Rizky masih ingat? Tentang apa, Mbak? Hah? Apa? Coding dan AI atau kecerdasan artifisial atau KA. Masih ingat contoh dari KA itu apa? Google Translate bagus. Google Map bagus. Apa lagi? Hah? Iya, robot yang canggih, mobil yang canggih tanpa software. Oke, anak-anak masih ingat kemarin kita belajar tentang AI, tentang KA, tentang apa namanya, bahwa KA itu harus banyak data. Jika tidak banyak data, bagaimana kira-kira kemarin kita praktek? Hasilnya tidak akurat, hasilnya tidak tepat. Oke, anak-anak. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kita akan belajar mengidentifikasi pola berulang dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga akan mengelompokkan objek berdasarkan pola tertentu. Dan kalian semuanya nanti membuat prediksi terhadap kelanjutan suatu pola yang telah dikenali. Kita hari ini belajar tentang berpikir komputasional. Kita akan belajar berpikir komputasional, pengenalan pola, atau bahasa kerennya pattern recognition. Kita belajar apa hari ini?
bawah itu dilihat. Nah, coba dilihat. Apakah kalian melihat sesuatu yang sering diulang-ulang? Bentuknya apa, Mas Yulia? Yang di bawah ubinmu, bentuknya apa? Persegi. Apakah diulang-ulang? Ya, kira-kira jumlah perseginya selalu persegi, 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 persegi. Apakah begitu? Kalian pernah melihat lampu lalu lintas? Pernah melihat zebra cross? Ada apa tempat menyeberang jalan? Kira-kira lampu lalu lintas warnanya apa? Merah, kuning, hijau. Jadinya ya, kalau lampu lalu lintas menyala secara acak, kalau merah itu tandanya apa? Berhenti. Berhenti. Terus apa? Kalau yang jalan itu tandanya apa? Hijau. Kalau kuning, pelan-pelan. Berhati-hati atau pelan? Pelan. Karena sebentar lagi. Jadi urutannya adalah, nah, bisa dilihat amati gambar berikut. Kira-kira nek tiba-tiba ada apa namanya lampu lalu lintas acak, itu bisa menyebabkan apa? Kecelakaan. Nah, terus bentuk ubin seperti ini, kira-kira ada polanya tidak? Ada. Nah, kita langsung belajar ini. Sekarang gue juga mau tanya, ini adalah kumpulan angka. Angka berapa? 9, Terus 7, 6, 5, kira-kira ini diisi angka berapa? 4. Dan itu yang namanya berpikir komputasional, pengenalan pola. Ada polanya. Jadi polanya ini dikurangi 1, kurangi 1 lagi, kurangi 1 lagi, kurangi 1 lagi, dan menghasilkan angka 4. Ya, kita belajar berpikir apa anak-anak? Sekali lagi, berpikir komputasional, pengenalan pola. Bu, berpikir komputasional itu apa tuh, Bu? Nah, anak-anak, berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan cara langkah sistematis, urut, tidak boleh acak-acakan, dan bisa dilakukan manusia atau komputer. Nah, sederhananya, berpikir komputasional berarti seperti komputer. Berpikir seperti komputer, urut, sistematis, digunakan oleh otak manusia untuk memecahkan sesuatu dengan urut. Itu berpikir komputasional. Coba silakan dibaca dulu. Berpikir komputasional adalah cara berpikir. Dibaca. Sudah dibaca? Sudah. Oke. Selanjutnya, nah, berpikir komputasional itu ada 4. Ada berapa? 4. Yang pertama, dekomposisi. Apa anak-anak? Dekomposisi. Selanjutnya yang kedua, Pengenalan pola. yang ketiga, Algoritma. dan yang terakhir, Abstraksi. apa? Abstraksi. Nah, anak-anak, kita nanti akan belajar yang berpikir komputasional, pengenalan pola. Coba kita bahas yang pertama, dekomposisi. Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya adalah kalian pengen ulang tahun, kira-kira yang dibutuhkan apa saja? Kan masalah yang besar, oh aku pengen ulang tahun, aku harus beli kue ulang tahun, mempersiapkan tempat ulang tahun. Ini yang namanya dekomposisi. Kalau yang pengenalan pola sama yang tadi
belajar yang pengenalan pola. Oke. Nah, anak-anak, pengenalan pola, mencari pola atau kesamaan dari masalah yang berbeda. Pola warna, pengenalan pola bisa pola warna. Contohnya ini warna apa? Merah, biru, setelah itu apa berarti di sini? Biru itu pengenalan pola. Selanjutnya ada pola bentuk. Ini apa? Harusnya apa? Lingkaran. Paham? Lagi pola yang terakhir apa? Pola angka. Angka berapa? 2, 4, 6, 8. Kira-kira berapa ini? 10. Itu yang namanya pengenalan pola berpikir komputasional. Seperti komputer. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Sekarang anak-anak, Bu, kenapa sih kita harus belajar tentang pengenalan pola atau berpikir komputasional? Karena yang pertama, membantu kalian menyelesaikan soal dengan lebih logis, pakai logikanya. Yang kedua, merancang kehidupan, merancang solusi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya bagaimana, Bu? Oh, kalian bisa manajemen waktu. Misalnya hari ini kegiatannya Mas Faris adalah yang pertama sekolah, habis itu les renang, habis itu les badminton, terus habis itu mengaji. Ada urutan polanya, jadi bisa disiplin juga. Terus menjadi dasar dalam belajar coding dan teknologi. Karena komputer harus apa? Kita harus tahu memasukkan atau menggunakan bahasa pemrograman. Salah satunya nanti pengenalan pola tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa dipahami, silakan dicatat terlebih dahulu materi berpikir komputasional. Yuk. Oke anak-anak, coba Mei namanya berpikir komputasional tadi apa? Berpikir seperti berpikir seperti komputer, sistematis. Nah, kalau pengenalan pola kita bisa lihat ada 2, 4 pola angka. Mei mau tanya, elemen berpikir komputasional tadi ada berapa? Ada berapa? 4, apa saja? Dekomposisi, pengenalan pola, aplikasi. Ya, betul sekali. Ada yang ditanyakan? Oke, sudah memahami? Terus semuanya. Semangat. Oke. Kemarin Bu Mei sudah mengumumkan di grup untuk membawa. Oke, adanya sekarang dikeluarkan semuanya. Oke, sekarang kita mari bermain. Oke, sebentar. Kita bermain lagi. Oke, masuk ke kabut semuanya
kelompok di kolom ditulis sebagai maju, maju, belakang, maju, maju, belakang. Peringkat ke-9. Kira-kira juara 1 siapa? Juara 3. Mari tepuk tangan. Juara 2 di sini. Juara pertama siapa kira-kira? Bagaimana? David, Rizkia, Paris. Nanti adalah kuis pattern recognition. Paham? Pattern recognition. Bagaimana seru hari ini? Ya anak-anak, selanjutnya kita akan bermain lagi. Kita akan mencoba games. Tetapi sebelumnya, oke, sebentar. Sebelumnya Bu Mei mau kalian lihat dulu, dipahami. Games ini tentang belajar pola juga. Tadi Bu Mei sudah meminta temanmu untuk ambil pro. Nanti Bu Mei bagi secara kelompok. Nama gamesnya Fast Dance Patterns. Nanti kalian praktek ini, ya. Caranya yang pertama Bu Mei ajarin dulu. Nanti di Google. Halo. Nanti di Google diklik acia.com. Ya, dipahami Mas Hafiz, didengarkan. Nanti cari di Google acia.com. Kita nanti pakai Chrome saja. Selanjutnya nanti kita praktek contohnya. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya ya. Nah, contohnya kita akan belajar bersama. Nah, kira-kira warna selanjutnya apa kira-kira? Ini ada merah, hitam, berarti sini apa? Merah. Coba Bu Mei klik merah. Bentar. Bu Mei klik merah. Terus habis itu apa? Nah, nanti kalian bermain seperti itu, paham? Oke, silakan kalian semuanya berkelompok. Oke, silakan tentukan kelompok masing-masing. Ada 5 kelompok. Oke. Bu Mei bagi LKPG-nya. Mas Gila, kita tolong setiap kelompok bagi sampai pro. Yuk, ini kelompoknya Mbak Ines, silakan. Kelompoknya Mas Peti, kelompoknya Mbak Najwa, dan ini ya, satu kelompok, satu grup. Ayo, satu kelompok, satu grup. Silakan dihidupkan. Ya, LKPD-nya didiskusikan bersama. LKPD-mu dibaca, dipahami. Dan 100% diklik. Sudah diskusinya? Sekarang saatnya kita presentasi hasil diskusi. Kira-kira siapa yang mau presentasi ke depan? Oke, kelompoknya Mbak Rizkia dulu. Yuk, silakan maju. Oke, yuk, didengarkan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
lingkaran, segitiga, lingkaran. Mereka membuat pola. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya, kelompoknya. Ya, Kak Sofia, ya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat teman-teman. Selamat pagi. Oke, nomor 1. Apa nama game yang dimainkan? Oke, selanjutnya. Bola apa yang kalian temukan dalam game? Bola warna biru, hitam, Oke, selanjutnya. lingkaran. Oke. Bagaimana kalian menyelesaikan bola yang rumit dengan bekerja sama? Apa tantangan yang kalian hadapi saat bermain? Tentang menyusun bola warna dan bola bentuk. Oke, selanjutnya membuat polamu dilihatkan ke teman-teman. Oke, polanya apa saja itu? Coba dilihatkan. Maju, agak maju. Oke, polanya apa saja? Ada pola warna ya. Itu apa saja warnanya? Ungu, orange, Kuning. kembali ke ungu lagi. Tepuk tangan buat kelompoknya. Terima kasih. Nah, anak-anak sudah bisa dipahami? Sudah. Apakah jawaban kelompok kalian hampir sama? Tadi menemukan apa? Pola. Games apa? Di sana tadi ada games apa tentang apa? Pola apa yang ditemukan? Pola warna. Ada lagi kasih pola apa? Bentuk. Oke, anak-anak. Sekarang tepuk tangan buat kita semuanya. Sekarang saatnya ice breaking. Nah, Bu Mei punya ice breaking. Ice breakingnya adalah kalian semua harus mengikuti pola dari Bu Mei. Bu Mei pakai spidol. Kalau spidol ini ke atas, kalian berdiri. Kalau ke bawah, kalian duduk. Kalau spidol ini bergerak ke kanan, berarti kalian ke kanan. Kalau ke kiri, ke kiri. Bisa dimengerti? Oke, fokus ya. 1, 2, 3. Fokus, fokus. Fokus. Oke. Sekarang Bu Mei mau menyampaikan. Sebutkan satu hal baru apa yang kalian dapatkan dari ini. Pembelajaran mengenai apa? Berpikir komputasional tentang apa? Pola pengenalan, pola. Ada pola apa saja tadi? Warna, bentuk, angka. Nah, secara lisan apa yang nanti kalian dapatkan manfaat pola dalam kehidupan sehari-hari? Belajar pola nanti kalian bisa apa? Bisa apa Mbak Tasya? Lebih banyak mengenal pola, terus bisa berpikir apa? Secara apa? Secara logis, runtut, sistematis seperti komputer ya. Ada tahap-tahapnya. Oke anak-anak, sekarang kita saatnya evaluasi sejauh mana kalian memahami materi ini. Oke, jadikan soal evaluasi nanti dibagi jadi 2 sama kelompoknya. Sebelahnya langsung dikerjakan ya. Ayo, dibiasakan. Silakan dikumpulkan. Ya,
ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Sudah bisa memahami, Mas? Oke, memahami terkait elemen berpikir komputasional, berpikir seperti komputer. Oke, elemennya tadi ada pengenalan pola apa? Angka. Terus apa lagi, Mas Davis? Tadi pola warna, pola bentuk. Coba kalau ini kira-kira polanya selanjutnya berarti berapa? Oke, kalau misalnya ini bentar. Berarti ini apa? Jadi bisa dipahami ya. Oke, kalau Bu Mei punya red, yellow, blue, black, red, berarti sebelah sini apa? Bisa dimengerti ya anak-anak? Oke. Terus kita materi yang akan datang akan belajar materi mesin cerdas dan non-cerdas. Oke, bisa dipahami? Bisa. Bagaimana hari ini? Seru? Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat kegiatan hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Kalian harus tetap semangat dalam belajar. Terima kasih untuk hari ini. Silakan kalian semuanya istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.